Coach Anthony Garbolotto yang gue suka. Pertama, sebelum ke Galang agak keluar sedikit, pertama dia bisa langsung mengintegralkan Sandi yang baru standar motor masuk langsung standar disuruh motor parah latihan. itu kacau. Ngerti nggak lu? Kacau. Wih, udah mulai nih. Oh ya, mulai dong. Tapi gue sama episode sebelumnya cuma dibalikin doang. Oh iya, Kenapa diomongin? Apa gunanya terus kayak gini? Kita ini masih ada bau-bau dari turnamen Indonesia Cup 2022 yang berlangsung sekitar 3 minggu yang lalu. Iya. Jadi kita masih ngomongin itu. Kalau di episode sebelumnya kita ngomongin ya kurang lebih 10 pemain yang menunjukkan performa konsisten dan luar biasa di Indonesia Cup. Nah, selanjutnya kita ngomongin pelatih. Nanti di IBL reguler 2023 akan datang para pemain asing. Nah, di sini Indonesia Cup ini pelatih asing datang dan sudah mulai menunjukkan kualitasnya dan sudah mulai beradaptasi dengan basket Indonesia Dan kelembaban Indonesia. Kelembapan tuh apa maksudnya? Kelembaban tuh bahasa becek-becek. Dan wasit Indonesia. Indonesia. Ngomel terus. Gua kasih ini sedikit ya, ada beberapa nama. Bukan beberapa nama, ini adalah pelatih-pelatih asing yang saat ini membela. Dan nggak semuanya baru ya. Nggak semuanya baru. Betul. Ada Coach Nedas Pacevicius di West Bandits Kompivar Solo, kemudian ada George Jovicic di Pelita Jaya Jakarta, ada Maxi Segoman di Dewa United Surabaya, David Singleton seperti kita tahu ada di Prawira Harum Bandung, Chris Dalio di Ransford Basketball, lalu kemudian Anthony Garbolotto yang dari NSA pindah ke Bali United. Bali. Sip. Ke Bali. Kita mulai dari Adrian, gas. Ntar dulu nih ada Adrian, ada Dimas ya. Iya. Seperti biasa. Biasa ya. Mas Antun masih di. Harus segera datang Mas Antun. Iya. Ini tapi jujur ya, tapi emang beneran lagi ngurusin IKN ya. Gitu. IKN ya. Ini orang-orang jangan kita bercanda, enggak serius ini. Iya, tugas lagi negara. IKN, lagi urusan negara, tapi kita sedang upayakan penjemputan paksa. Iya. Sudah menggunakan Satpol PP Dan pakai drone. Jadi Jadi ya, semoga secepatnya. Iya. Ya, dari semua pelatih kita sebut acak aja. Adrian, siapa yang paling menarik perhatian lo? Sama timnya juga ya, berarti ya, Iya. komposisinya ya. Iya. Satu apa dua? Satu aja. Satu boleh lah. Satu lah. Satu kalau gua Tony Garbolotto. Pak Bali United. Anthony Garbolotto. Ya, jadi menurut gua apa yang ditunjukkan Bali United kemarin itu satu kali menang ya, menangnya atas Rans kan. Mereka kalah sama lupa gua. PJ. Koming masih nggak sih Koming? Masih. Serius? Cedera apa ya Koming ya? Koming masih. Cedera, Kan, iya. kan kita ketemu pas ABL bulan puasa kan dia masih pakai. Iya, masih pakai kruk ya. Oke. Jadi proses sih. Kayaknya kemungkinan main di Ya. regular season. Sama PPJ juga ya, berarti ya Bali itu ya. Antara BPJ sama siapa? Pelita Jaya. Mereka sempat hampir di semua game itu sempat leading. Pasti ada leading. Ya, dan di lawan BPJ game pertama sangat scrappy, cuma 4-6-4-3 itu loh. Iya. Nah, itu kan kacau tuh. Ya, setelah itu mereka sempat unggul 18 poin dari Pelita Jaya, kalah. Oh iya. Ya. Good start. Gua inget momentumnya kenapa kalah tapi gak enak diomongin. Ngomongin kenapa dia? Itu good start kan berarti kan? First Bad call. Oh, back. Tapi first quarter mereka langsung leading kan? First sama second ya. Iya kan, Jadi iya. 18 poin. Terus baru di game terakhir menang tipis sama Rans. Ya. Menang itu? Menang. Yang nggak menang cuma si Rans. Yang Rans ya kalau di grup Ya. itu. Jadi apa yang ditunjukin mereka? Ya gue tahu sendiri karena kita gue cukup masih sering kontak sama Bapak Keceng, Bapak Sandi Biasa. Oh iya, Sandi sekarang di Bali. Iya, dia tuh bener-bener lagi touring tiba-tiba ke Bali gitu. Jadi Diajakin. gue bisa memahami kapan dia latihannya ya. Oke, kapan dia latihannya. Dan dia di game pertama jadi top scorer ya. Kebayang gak lu? Jadi dia 9 poin gitu. Wow. Jadi it's a adaptation process buat mereka. Joseph Desmet pergi Iya. terus Desmet. iya, point guardnya jadinya Abram aja sama dulu anak akademi Irvin Kurniawan. Joshua juga cabut kan? Jojo juga cabut. Ya. Terus rookie mereka harusnya LG kan masuk ke Patriots kayaknya. Oh. Jadi LG All Star ya. Jadi
Bram doang. Dan Bram kemarin gue dapat info ternyata ada masalah di groin kalau nggak salah, di area groin atau paha gitu. Waktu latih tanding sebelum berangkat ke Solo. Kemudian masih ya Bima adaptasi, Galang ada cedera. Jadi memang masih proses panjang. Tapi gue udah bisa lihat maunya ngapain gitu loh dengan konsep permainan itu. Dan mereka coba turun dengan 2 komposisi permainan yang berbeda. Jadi ada mereka punya starting tuh pakai Bram, Bima, Itun, Rico, sama Galang. Itu Galang. First 5 mereka. Gitu. Dia ganti tuh Irvin, Lutfi, Sandi, gitu kan? Neo Pandey. Lupa satu lagi. Kalau nggak salah sih kemarin dia pakai Gungde sama satu lagi. Penembak. Siapa ya? Penembak NSH. Udah tadi Lutfi udah. Okay. Gua agak lupa satu lagi yang sering diputar. Iya. Kemarin sih pakai Gungde juga sih. Gungde itu pemain muda Gede Agung siapa gitu ya. Gue maaf ya kalau lupa tapi pasti salah satu pemain itu juga oke. Ini tuh gue yakin fase coba-coba, ya kan? Iya benar lah. Lu nggak mungkin lah. Betul. At some point dia pasti naruh antara Keceng atau Lutfi di dalam yang first five tadi itu gitu. Jadi gue udah paham konsep apa yang bisa menerka apa yang ingin dia lakukan. Tinggal emang kita nanti bakal nunggu bagaimana pemain asingnya, siapa pemain asingnya, ngapain pemain asingnya, itu pertanyaan. Siapanya kan udah ketahuan, tapi apakah nanti yang datang itu atau enggak kita belum tahu karena kemarin ada laporan beberapa tim masih kesulitan untuk mendatangkan pemain yang mereka draft, jadi kemudian ganti. Ya seperti biasa lah. Ya seperti biasa. Jadi sudah. Ya jadi pemainnya kayak apa? Harusnya sih point guard. Untuk pertama untuk atau point guard shooting guard slash ya. Jadi geser Bram United gitu ya. Atau jadi backupnya Bram. Ya biasanya kan juga center satunya gitu ya. Tapi ya gue kalau ada Galang sih gue masih percaya aja lah gitu selama nggak fall. Tapi ya itu konsep bermainnya terlihat jelas menurut gua mau ngapain dan pemainnya entah kenapa ya terlepas dari usia yang sudah senior kok kelihatan sangat lapar ya. Lapar dan lepas mainnya. Lapar dan lepas. Termasuk Bima meskipun akurasinya masih jauh, tapi kelihatan lepas lebih nyaman daripada di Rans kemarin gitu. Terus Galang utamanya, wah ya kemarin sempat kita ulasnya di caption ya bahwa Galang coba attempt sendiri. Oh iya. Ya. Jadi udah ada rebound, udah coba attempt ya. Jadi be careful. Ya waktu itu gue ngobrol sama Coach Anthony, dia bilang ya karena waktu main 2 game ya Galang mainnya. Ketika main itu gue seperti melihat Galang kembali ketika dia masih main di Satria Muda dan Prawira atau Garuda dulu. Jadi Galang offensive rebound dan beberapa offensive reboundnya. Kalau biasanya kita lihat di Prawira dia sempat main berapa kali, kemudian di Bima Perkasa, kalau dia offensive rebound dia bingung gitu. Mau ngapain bola gitu. Nah kemarin tuh seolah-olah muncul kembali Galang yang offensive rebound, langsung nyari ring, langsung attack gitu. Ketika gua notice itu, terus kemudian Coach Anthony Garboloto yang gua suka, pertama sebelum ke Galang agak keluar sedikit, pertama dia bisa langsung mengintegralkan Sandi yang baru standar motor masuk langsung standar motor parah itu kacau. Pas sarung tangan langsung disuruh ini ternyata main dan jadi top scorer kok bisa ya gitu. Langsung punya 2 shooter Sandi dan Lutfi dan Galang gitu. Terus kata Coach Garbiloto, iya tim gua harus bisa shooting semua. Gua harus bisa memaksimalkan Galang. Galang itu dia bilang diperebutkan oleh beberapa tim karena walaupun Galang kelihatannya nggak bisa nembak atau poin apa, tapi sebenarnya potensial dan itu harus dimaksimumkan. Galang adalah pembuat screen yang sangat kokoh. Kalau dia screen dia tinggal roll, ya udah nggak ada yang jaga gitu, masukin gitu. Dan defender juga. Ya dan kita harus ingat bahwa Galang di SM dan Garuda dulu ketika NBL Indonesia selama 5 tahun adalah raja double. Nah menurut gue cuma dia kan? Cuma nomor satunya Bima Rizky. Ya cuma dia yang pernah 20-20 ya, 20 poin 20 rebound. Wow. Ya, jadi kan sebenarnya makanya gue heran kenapa dulu Bima Perkasa tidak memanfaatkan itu, kenapa Prawira walaupun cuma sebentar tampilnya tidak memaksimumkan itu. Terus sama lu kan bareng kan ya? Apa? Yang waktu lu main balik lagi tuh sama dia juga kan? Iya. Iya, itu kan juga tidak dimanfaatkan untuk attack lah. Iya, di Louvre. Lu gimana sedikit tentang Coach Anthony? Gue pernah ketemu, pernah DBL camp bareng, DBL camp bareng dia. Gimana beliau? Kalau karena ada sesuatu lah ya di DBL camp dan dia itu bisa mengantisipasi situasional, ngerti nggak? Oke. Nah itu kan cepat reaksinya cepat. Itu kan harus dimiliki semua coach lah, nggak cuma coach asing doang ya. Dan memang itu udah dilatih banget kayak dari dulu sama si Coach Anthony.
Jadi situasi-situasi di lapangan dengan tenang aja dijalankan sama dia tanpa ada kepanikan. Lihat aja waktu di NSA ya. Iya. Waktu di NSA mau timnya udah paling dia ngamuk karena mereka nggak menjalankan sistem. Jadi dia ngerasa ini bukan salah gua tapi salah pemainnya. Gua udah menginstruksikan itu tapi tidak terlaksana di lapangan. Jadi dia ngamuk ya sama timnya bukan sama Salah Infandi, salah Pande gitu. Safar. Sabar. Menurut gua ada satu sedikit keringanan untuk ngelatih pemain-pemain yang udah berpengalaman dan pemain-pemain yang nothing tulus. Iya. Tanpa ada kayak beban untuk pencapaian individu Ya. atau ada beban ya karena Galang juga mau dibilang misalnya Galang bilang coach gua mau ribuan banyak hari ini Ya. ya udah lakukan aja ya udah gua nggak ngebebanin lu mau ribuan lu satu juga nggak apa-apa gitu loh. Ya. Yang penting tim ini solid Ya. dan menurut gue ya gue juga kalau sebagai pelatih kalau semua pemain udah menjalankan instruksi ya udah gue udah lega gitu udah senang Iya. tanpa harus fancy yang lain lu lakukan dan itu mungkin menurut gue suatu keringanan beban buat coach Anthony melatih Bali United karena ada pemain senior kayak Sandi, Galang, Bima, Suryadin ya bukan iya udah senior, Lutfi ya udah senior. Ya Bram senior hitungannya Bram Anas kan. Ya itu pemain-pemain yang nothing tulus dan mereka juga targetnya ya as a team menurut gue ya karena individu udah semua iya udah semua gitu. As Nanti, nanti coming back juga ya. Termasuk Rico yang sudah mulai adaptasi. Iya. Setelah 3 tahun ada nggak Rico sudah main di Oh iya dari Bubble Rico. 3 tahun ya. Musim ketiganya ini. Ya, Oh musim ketiga ya. Rico tuh juga pemain baru veteran tapi. pemain baru veteran. Sama kayak Rio DC. Sama kayak Iya. Arfa. Tarkam di mana-mana. Baru 4 kali Bapak. Sama kayak Arfa di Evos. Rookie tertua. Iya. Tua mana Marico? Oh, Arfa ya. Mungkin Rico. nomor 2 setelah siapa pemain Garuda? Apa? Yang mana? Chris Gideon. Chris Gideon. Rookie tapi udah 28 ya. Jadi ya satu keringanan buat coach Anthony mungkin untuk ngelatih pemain-pemain yang udah penuh pengalaman. Iya. Dan bebannya mungkin sedikit ya tinggal tunggu datang pemain asing aja ya. Ya. Mungkin itu salah satu bebannya lagi. Selanjutnya nih kita lama banget nih bahas. Coach 2 tahun Bali United berdiri ikut IBL belum pernah ke playoff ya. Iya. Jadi mungkin ini menurut kita sih Tantangan. harusnya tanpa kita lihat pemain asing ya masih pemain lokal dan apa yang mereka lakukan selama ini harusnya sih playoff dorong lah ke 8 ya. playoff 8 ya. Meskipun harusnya masih Semifinal? Iya, tergantung pemain asing nanti ya. Kalau ini belum. Karena udah dapat pelatih yang sejauh kemarin dia ngelatih ya udah terbukti. Nah, lalu kita lompat ke pelatih berikutnya ya. Siapa? Ini agak sangat di luar ekspektasi, Bapak Chris Daleo. Chris Daleo dari Rans Peak Basketball. Rans. Dia dari mana ya? Amerika. Ya. Tapi Peak sebelumnya sih ngelatih Pondok Indah Kapuk ya? Iya. Peak itu Pondok Indah Kapuk ya. Pondok itu pantai. Pantai Indah Kapuk. Iya. Pondok Chandra. Dari Pondok Chandra. dari Pondok Chandra udah ke rumah kita. Pondok Chandra udah ke rumah kita. Dari apa? Pondok Chandra tuh masuk mau Sidoarjo. jadi developer. Kalau aja masuk developernya ya kan. Nah, Hari Senin naik ya. Daleo. Iya. Nah, Chris Daleo nih gini. Well, barangkali ya kasar performa Rans jelek sekali kemarin di Indonesia Cup. Jadi entah Banyak kehilangan pemain juga ya. kehilangan pemain ya betul, lalu kemudian Pemain muda. ada yang nambah nggak sih 1-2 ya? Ya tapi Ada terlepas Franklin. Franklin. Ada seorang Franklin. Oh iya dari Satya Wacana ya benar. Tapi ketika datang di Indonesia Cup, Rans mainnya kacau menurut gua. Tidak terorganisasi dengan baik, lalu kemudian kebingungan, beberapa pemain yang diharapkan malah melakukan hal sebaliknya. Terus juga ketika di konferensi pers, si Coach Daleo, beberapa klub ya, beberapa pelatih menganggap Indonesia Cup ini adalah ajang pemanasan atau uji coba untuk menghadapi musim reguler 2023. Coach Daleo bilang bahwa ini tuh beneran untuk ya kasarnya. Ya ini sekarang pembuktian gitu, langsung buktian ya. Oh iya. Tapi ya
berkebalikan, nggak sesuai dengan harapan lah gitu. Pastinya nggak sesuai harapan mereka juga, wong kalah semua. Iya, kalah semua. Kemudian kita yang nonton juga tidak memuaskan gitu. Tapi nggak tahu, Dimas, lu sedikit banyak tentang Chris Delio ada komentar nggak? Sih gue tambahin dulu ya sebelumnya. Oke. Yang hilang Coke, Bima, Nuke, terus Fabio, Mailangka masuk. Valentino Joseph masih. Desmet juga. Dino masih, Franklin sama Oki masih. Joshua Otto yang masih. Dia masih masuk. Jadi Joshua masuk Otto? 2. Joshua Otto tuh dari WB. Enggak, tahun lalu udah masuk. Jasmet. Desmet pindah ke Oh iya masuk, sorry, Desmet yang masuk ya. Tadi Fabio yang keluar. Jadi hilang 4, masuk 3, tambah sebenarnya ada rookie ya. Tapi kayaknya sih yang gue dapat info sih bakal ke Patriots. Pemain favorit gue masih kan senternya. Siapa tuh? Siapa Yang namanya? Lim. Salim. Salim masih ada. Dan malah jadi top scorer sekarang. Main favorit gue tadi Rans tuh. Gimana? Nah ini yang dibilang tadi gue nggak tahu backgroundnya, latar belakangnya di mana dia. Thailand. Jadi Pak Daleo ini Asian Games 2018 bawa timnas cewek Thailand finish ke 8 besar. Makanya kayak nggak asing. Ya, di SEA Games. Di SEA Games 2019 dia bawa Thailand finish perak, ngalahin kita. Cewek ya? Cowok Putra. ya SEA Games. Yang Asian Games cewek 8 besar. Gitu. Jadi terus bawa ini ya high tech Thailand. Jadi emang itu Juara timnya Liga juara lokal. di TBSL yang Chelsea ikut tuh kalau nggak salah dia yang juara. Ya background berarti oke. Jago. Nah, apa dia kesulitan dengan para pemain yang sedang dialami? Berubah ya? Iya, berubah di Rans secara sistem. Menurut gue ya Januar nih gue nggak tahu ya, kayak nggak berkembang gitu di basket Indonesia ini sekarang ya. Menurut gue kayak gitu-gitu aja. Sedangkan dia starting five-nya. Dia yang diharapkan coachnya, menurut gue coachnya ya mengharapkan itu. Dan sejauh di Indonesian Cup ya memang Rans nggak bermain well prepare lah menurut gue. Dim, tapi lu pernah kedatangan lu lagi main ya CLS dulu. Pernah kedatangan tim pelatih yang datang gitu ya, baru datang itu dengan banyak juara pernah kan ya pasti ya? Maksudnya pelatihnya udah punya pengalaman banyak. Iya Kamran dulu. Ya Kamran gitu kan. Itu Coach Kim. kalau kayak gitu Dari Aspak dulu siapa? Yang orang Filipina? Oh, Bong Ramos. Nah, kalau waktu datang gitu, mereka tuh pendekatannya gimana sih? Kan maksud gue kan kurang lebih sama ya. Maksudnya dia punya CV yang bagus nih, terus datang ke tim, apalagi tim baru gitu. Pendekatannya lebih ke kayak kalian mainnya gimana? Gue ikutin, gue cari yang terbaik, atau mereka datang kita main gini ya gitu. Dengan sistemnya mereka. Kita yang mengikuti ya, as player ya harus. Kan setiap pelatih punya pemain yang ngikutin pelatih. Ya, gitu pelatih kan punya karakter berbeda-beda. Jadi ya kita yang ngikutin sistemnya dia. Pemain harus selalu siap mas. Karena kan gini, kalau menurut gue ya, setiap lu ganti pelatih berarti sistem pelatih yang lama nggak sesuai dengan permainan, dengan pemain-pemainnya, ngerti nggak? Kenapa diganti? Ya mungkin si manajemen lihat pelatih ini cocok dengan pemain-pemain gua. Ya itu makanya. Jadi setiap ada pelatih baru ya si pemain yang ngikutin sistemnya pelatih. Jadi kan Rans ini kan mendatangkan Pak Daleo ini kan di akhir musim, di playoff. Iya betul. Ya kan di playoff sebenarnya mereka lawan PJ lumayan banget kan. Dan game. kata Pak Daleo sendiri, ya dia sebenarnya agak bingung juga gitu bahwa dia tuh, ini gue pas playoff itu salah satu tim dengan defense terbaik menurut dia. Defense-nya bagus banget gitu. Cuman sekarang memang ya ini di luar dari Iya makanya nggak hancur gitu. Iya hancur banget. Dan entah ya nggak ngerti ya gue, entah nyalain pelatih atau pemain ya, tapi harusnya lihat dari playoff punya senjata banyak ini pelatih, punya situasional yang banyak juga, dan dengan pengalaman backgroundnya harusnya bisa ngebentuk si Rans ini ya harusnya di tengah ya, di peringkat tengah Sebenarnya di tengah 6, 7, 8 gitu lah. Tengah zona playoff ya. Iya, dan ya pemainnya yang keluar ya lumayan banyak, tapi masih punya pemain yang ya di playoff juga apa ya? Altov gitu ya. Iya, punya peran. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin nih gini ya. Kalau pelatih fisik saat di ngomongnya nih turnamennya lah ya, menjelang reguler itu ada ngebentuk badan yang memang benar-benar berat dan belum game shape ya. Iya, belum game shape. Jadi mungkin itu juga bisa terjadi. Jadi ini pemain juga masih kaku dan dipersiapkan memang, tapi di
Perscon dia bilang ini adalah Ya yang sungguhan. yang sungguhan, dia ya. pengen berharap ini tuh justru ya dia kan juga pernah bilang waktu kita diwawancara tuh bahwa dia setiap game tuh tujuannya menang gitu. Iya. Nah, karena memang pelatih fisik kan harus menjaga performa pemain sampai di regular season. Jadi mungkin ya, kurang komunikasi mungkin sama pelatih fisiknya ya. Atau susah komunikasi sesama pemain pelatih asing dengan pelatih lokalnya, pelatih fisiknya. Jadi menurut gue ya memang itu mungkin salah satu yang terjadi di Rans. Jadi coach Daleo agak sedikit susah merotasi pemain atau Gue ngobrol menjaga sistem. sama dia dari 2018. Iya. Gue ngobrol sama dia dari 2018 karena gue salut banget dia bisa bawa Thailand finish di peringkat 8 dengan pemain yang seadanya. Salah satunya Perempuan ya. Iya perempuan, salah satunya Bu Subafade. Kan Bu Subafade itu segitu, center gitu loh, iya kan? Baru ketemu sama orang-orang itu gitu. Saat waktu itu kita ngomong kita kalah postur, mereka berkata gitu kan. Jadi kayak ya gimana itu mereka jago buktinya kan gitu. Dan dia selalu punya konsep 2-2-1 defense. Itu full court 2-2-1 itu andalannya dia banget. Andalan. Timnas Indonesia pertama kali Pak Toro Raiko Toroman bawa Indonesia ke SEA Games 2019 kalah gara-gara itu 2-1. Udah sepanjang game Tyler Lamb sama Canatip siapa? Bukan Canatip, satu lagi siapa? 2-1 depan itu doang kena trap habis selesai. Di lawan PJ kemarin di playoff bisa itu cuma 2-1 juga gitu. Playoff ya? Iya, Yang ya di kan Bandung misalnya ya? 3 game kan mereka. Yang di Mereka Bandung. hampir menang, hampir lolos mereka. Iya. Dengan main yang cara sama Iya. bisa gitu. Tahun ini pelatihnya sama, pemainnya beda. Ya. Ya kita nggak tahu itu gitu. kali, Iya, bisa jadi. Jadi perubahan komposisi pemainnya begitu signifikan Iya. sehingga untuk membawa kembali performanya seperti di playoff itu ya barangkali dia sendiri mungkin sulit gitu. Iya. Itu nggak sih Mas gitu? Tapi Kalian ini masih bisa nambah pemain lagi nggak sih? Masih bisa kan kemarin aja. kita ngobrol sama Bram dia ngomongnya free agent masih bisa. ya, sampai secara aturan itu Sampai season seri sampai- ketiga biasanya. Iya, sampai seri ketiga, tapi juga dia ngunci itu sebelum Oh enggak. satu minggu sebelum playoff. season itu juga sudah Tapi bisa. sebelum reguler ini mulai belum boleh. Nggak ada boleh apa-apa masuk. Boleh. Gini, aturannya kalau nggak salah ya. Jadi pemain itu harus dikunci sampai seminggu sebelum liga dimulai. Masukin roster tuh ya. Roster. Nah, itu tuh sudah tidak boleh diganti sampai tengah musim. Baru boleh. Baru boleh ganti lagi gitu. Ya mungkin ada perubahan pemain itu ya dan bingung. Iya menarik sih soalnya kemarin kayak di dua game beruntun mereka 3 menit tim foul. Jadi gue kayak lu 3 menit tim foul nih ngapain aja dan foulnya cuma kayak ya elah gitu kayak nanggung-nanggung itu. Gue paham karena gue ngikutin dari 2018 jadi dia playnya 2-2-1 trap Kemana gitu kan ada? pengennya. Nih ada tapi jadi foul tau gak? Jadi kayak memang belum terkontrol gitu ya karena mungkin jelas ya perubahan itu ya gue berharap sih gak tau ya mungkin seiring berjalannya waktu yang ada 2-3 bulan itu bisa blend lah ya mereka ya gitu dengan sistem. Atau dia pura-pura ngomong gitu biar nggak di scouting boy. Biar ekspektasi gak tinggi. Biar ekspektasi gak tinggi. Padahal dia memang persiapan coba-coba pemain. Karena sekelas kalau lihat background sekelas itu dengan bawa tim yang kayak begitu kan. Iya boy, Thailand doang. Iya tuh. Iya. Hampir kalah sama Filipina juga setelah di quarter 2 gitu. Quarter 1 masih ngimbangin sama Filipina. Mungkin dia lagi simpan-simpan ilmu ya. Ya. Ya mudah-mudahan lah gitu. Iya. Oke. Kebanyakan Coca-Cola. Kita pindah ke pelatih berikutnya yang asing juga adalah pelatih asing tapi sudah tidak asing bagi kita, David Singleton. David Singleton pelatih Prawira Harum Bandung. Sejak beliau menangani Prawira sejujurnya di mata gue belum ada letupan yang mengejutkan secara prestasi. Kemarin ya peringkat 3 di Indonesia Cup playoff berapa? Oh, di Indonesia Cup. Di Indonesia Cup kan peringkat 3 kan? Regular season peringkat 3, playoff semifinal. Playoff semifinal. Ini kalahnya sama PGSM. Terus juga barangkali nanti Adrian bisa lebih menjelaskan lebih dalam bagaimana tentang coach David karena kalau dari komposisi pemain sama. gua rasa punya relatif masih sama. Iya sama, tambahan malah. Dan boleh dibilang skuadnya cukup mewah sebenarnya. Oh mewah. Cukup mewah dengan kemampuan yang elit lah. lain-lain. Tambah bocah lo tuh Piccolo. Iya, tambah Piccolo sama Yosua kan? Joshua ya betul. Kehilangan Galang. Gimana lu dulu? Dan ada sisa Brian. Oh iya sudah ada, cuman karena dia sebut Galang gue langsung kepikiran Brian. Masih kan? Iya. Masih. Starter itu hati-hati loh. Momentum kali ya kalau gue lihat si Prawira ini ya.
Ada mentoknya nggak sih dia menurut lu? Si Mentoknya? Coach David? Iya. Mentok sama timnya gitu menurut lo? Mentok sama timnya nggak? Butuh sesuatu penyesuaian lagi kayak yang baru. Apa gitu sistemnya yang baru? Dia harus nyari yang baru. Iya, karena itu aja kayaknya ya mentoknya 3-3-3 terus gitu loh. Karena ajian jurusnya udah nggak bekerja dengan Iya. baik. Entah disuruh full court press kayak gitu. Kan ada Yuda kan? Ya ada Yuda. Kurang kenceng apa itu? Firda kan, Renja dan Pandu. dari dulu ya, dari zamannya Panasia, Garuda, Prawira yang memang terkenal pemain mereka tuh tricky. Itu harus dimanfaatkan bener sama. Trik itu gimana Mas? Kasih tahu Mas. Yes. Dalam tanda kutip nakal. Iya, sesuatu yang saat referee nggak lihat itu terjadi. Itu terjadi. Referee tiga-tiganya nggak ngelihat nih, itu terjadi. Wah nggak ada yang lihat. Lihat gini, lihat video, balik lagi. Harusnya itu Masih gini. harusnya itu cocok dengan sistemnya Coach Dev ya, yang Coach Dev yang gue lihat karakternya meledak-ledak juga kan. Yoi. Ya, secara ngelatih, secara dia ngomong ke timnya, ke pemainnya yang meledak-meledak banget. Ya gue pernah lihat beliau sekali latihan. Iya, ya itu harusnya bisa dia lakukan. Harusnya dia harus berani keluar dengan mungkin sistemnya dia yang dulu mungkin dia ngelatih di mana dan di Prawira harusnya dia menyesuaikan dengan pemainnya, harusnya bisa melakukan full court press menurut gua. Karena banyak pemain-pemain yang cukup tricky dan kuat di Prawira, itu bisa dilakukan full court press. Secara sistem offense harusnya hal mudah buat Coach Dev. Ya. Dengan gampang mau nyuruh siapapun untuk melakukan Kok itu. malah sulit gitu. Iya, makanya kan berarti kayak nggak lepas berarti pemainnya. Karena dengan sistemnya Coach Dev mungkin ya. Iya. Jadi kayak ada sesuatu yang tertahan, nggak bisa. Atau bahkan mungkin terpressure ya. Nah, ya itu gue mau bilang itu sebenarnya. Cuma Iya, tertekan sendiri gitu jangan-jangan ya. kayak enggak, karena Coach Steve ngeliat orangnya seperti itu kok ngapain mereka terpressure, kayaknya ini orang kayak seumuran gitu loh. Iya. Harusnya kan bisa Player coach lah ya. iya, biasanya sebutnya ya. Gitu. tapi kok kayak ada sesuatu yang tertahan dari semua pemain ini, kecuali Abraham ya, mungkin karena udah paling senior. Yuda kayak nggak lepas, malah Pandu yang kemarin luar biasa menurut gua juga ya. Ya. Dan Reza dan satu lagi adiknya Firdan juga udah mulai dipercaya. Ya, harusnya Coach Dev ya Bisa lebih bisa final lah. dan lebih belum main lah, lebih kayak masih tertahan juga. Coach Dev harus kayak takut harus melakukan Nah, apa. kita harus motivasi dia. Maksudnya final lah. Iya itu maksud gua, harusnya lu bisa mengeksplor semua pemain lu. Iya. Harusnya full court press. Gimana lu, Adrian? Nah, lu yang lebih dalam lagi lah. Ya kalau di Pasifik di BPJ kan dia terkenal dengan defensive mind coach gitu loh. Justru kayak mati defense-nya gitu. Maksudnya offense-nya cantik banget. Prawira nih buat gue ya salah satu tim yang paling banyak lah call play-nya. Iya, jelas. Banyak ininya gitu. Semua opsi ada. Iya, kayak masih shoot gitu, masih shoot gitu. Dan baru gitu loh, karena ya soal itu sih ya misalnya SM tuh juga cakep, tapi gue udah lihat itu gitu di timnas gitu kan. Jadi kan oh ya udah gitu kan. Kalau yang ini tuh baru gitu. Jadi kayak playnya macam-macam gitu, tapi kok defense-nya tidak setangguh itu gitu masalahnya. Jadi gue nggak tahu as a team karena apa ya? Karena gue tahu kalau Bram terus kita Pandu is a good one-on-one defensive player gitu. Yang lain kalau kayak emang yang lain ada lag-nya, jadi harusnya tim defense. Iya, tim defense. Memang masalahnya di situ sih. Memang kayak apa ya? Hilangnya absen down-nya terlalu tinggi. Kalau gelombang tuh shoot gitu. Momentum kan berarti kan? Iya, jadi momentumnya hilang nih. Ya kita ngomong apa ya? Bisa dibilang mental juga ya. Jadi emang kalau gue sih lebih ke mental, karena udah tahu kita pasti opsi pertama Bram, opsi kedua Yuda, who's the third guys. Nah, di third guy ini belum ada sampai sekarang. Gua pernah berharap Reza, tapi ya itu lagi absen down-nya terlalu tinggi, tiba-tiba juga emosional di lapangan hilang, technical foul guard, ya itu yang bahaya gitu. Jadi emang harus mencari third guy secepat mungkin, dan mungkin saja jangan-jangan ya Nando yang datang, Piccolo datang, bisa jadi tiba-tiba third optionnya. So far sih kemarin yang dicoba Alan juga berhasil ya. Alan Nasadi. Alan Nasadi. Tunggu aja di corner loh, tunggu aja di corner, oke? Tunggu di corner dapat bola aman gitu. Tapi ya oke. Ya
Ya jelas maksudnya tuntutannya semakin besar untuk Dave dan semoga aja semoga bisa lebih baik dan bisa memberikan apa ya, kalau gue sih nunggunya defense-nya. Defense-nya bagus di beberapa regular season iya, karena pemain asingnya ganti tiba-tiba langsung berantakan ya, bisa jadi gitu. Semoga aja pemain asingnya juga benar. Iya. Defense ya berarti ya. Iya, kalau gua standar untuk dia defense harus lebih tinggi. Iya benar. Gue setuju sih. Lalu kemudian ada pelatih berikutnya yang kita bahas adalah Maxi Segorman, Dewa United Surabaya. Singkat boy, gimana boy? Coach Maxi boy. Ini kalau ini lebih pusing lagi. Kenapa pusing boy? Ya nggak tahu siapa yang harus jadi first option. Menurut gua ya. Betul gak? Kalau gua langsung Caleb. Iya. Kalau gua langsung Caleb. Plug opsinya. Kenapa? He's one of the most. Dia dari mana? Argentina. Buenos Dias. Dia mungkin bahkan pemain paling efektif yang pernah kita punya. Yeah. Put number 1 Caleb. Tapi saat lu lihat stats, memang kemarin Caleb bilang ke gua bahwa pemain tuh dibatasi untuk tidak main sampai 30 menit. Di kemarin di Indonesia Cup sama pelatih fisik mereka yang juga baru datang itu, Martin. Dibatasin kayak Argentina gitu. Juga. Tapi terlepas dari itu, attempt-nya Caleb gak selalu jadi yang terbaik. Maksudnya Caleb juga memang turunnya dari bench atau apa. Menurut gua masih di bawah itu gitu. Jadi first option-nya Caleb karena kayak lu punya 3 MVP gitu. Ya, terlepas dari Koyus yang sudah santai, mainnya tenang kayak gua bantuin lu pada aja dah gitu ya. Gitu, tapi ya deep down mungkin ya masih ada jiwa-jiwa untuk ya gua ambil lu, gua makan lu masih ada gitu. Jemar ya agak lemas permainannya semakin jauh. Ya semakin jauh dari kontak, bahkan ada yang di game lawan Hang Tuah ya kalau nggak salah nggak masalah di blok ya, dia di 3 quarter cuma 4 attempt. That's so bad menurut gua. Lu Jamar gitu ya MVP apapun terlepas dari itu lu harusnya udah attempt 20 kali gitu. Jadi kayak masih ada kebingungan untuk siapa sih yang harusnya attempt gitu. Dan masalah utama mereka masih sama seperti musim-musim sebelumnya adalah point guard. Mereka coba tutup itu dengan Jason Christopher. Itu baru ya? Dari Bali musim lalu. Dan Jason, itu dia starting 5 ya kemarin ya? Iya. 3 point-nya is okay. Iya, 3 point berapa kali. Tapi ya itu, gimana dia cara memilih pemain dengan banyaknya opsi seperti itu gimana. Dan menurut gue sih satu lagi harusnya ada, kalau ada Jamar, Caleb gitu, Ius mungkin harus salah satunya diganti dengan shooter. Kalau emang masih main dengan itu ya. Jadi satu ganti shooter. Ya kalau lokalnya ya, kalau lokalnya ya, jadi bisa Dio gitu atau ya siapa lah gitu. Dan gue selalu berharap Kevin Moses bisa jadi point guard. Gue selalu berharap Kevin Moses tuh kalau orang ngomong anjir ini mainnya kenceng mulu gitu, cara dia stop jadiin point guard. Stop harusnya gitu. Ya. Ada sedikit boy tentang Maxi? Maxi. Gue ngelihat kayak kulturnya di gue ngomongin ya Argentina. Iya Eropa banget ya, Itali kalau gini. Sama, tipis. Eropa banget yang harus punya, kayak Adrian bilang harus punya ada satu yang selalu berdiri di pojok, wing, yang siap ready buat melakukan itu. Dan ini era modern juga kayak gitu ya. Nah, semua pola yang dia buat itu tidak berhasil di Dewa United. Jadi PR-nya besar banget untuk melakukan itu. Jadi dan defense Dewa ini juga so-so. Ya, sepakat. Gue lihat sebenarnya Jamar ya bisa sangat buat bantu blok bisa di buas ya. Iya di paint defense tapi yang enggak ternyata. Dan Caleb harusnya one on one-nya ya so far so good, tapi ya gue setuju dengan point guard. Lewat point guard dia kayak kelar semua udah. Iya, udah selesai baik. Lewat satu point guard kelar semua, udah bingung dah mau defense kayak gimana. Tim defense-nya tuh nggak ada. Jadi itu yang PR banget buat coach Maxi. Offense outside-nya belum dapat bener-bener spot up shooter yang mateng banget belum dapat, dan defense-nya dan point guard-nya sangat kekurangan. Itu tentang coach Maxi ya. Iya. Kemarin peringkat 4 di Indonesia Cup ya. Iya bisa dibilang kurangi lah protesnya lah. Iya. Oh iya. Oke. Sebenarnya terakhir ada yang nggak protes sih sebenarnya. Iya. Nggak protes dia ngasih ngatain tapi ya, masih ada salah komunikasi, cuma ya bisa dibilang ya belajar sama pelatih asing yang lain. Iya. Lalu kita punya juga Djordjevic juara. Jaya. Jadi dari Serbia. Temennya Jokic. Debut di
Pelita Jaya. Indonesia, Pelita Jaya. Baru ya ini debut juara. pertamanya ya. Debut dia harusnya di. Iya. Ini pertama, turnamen Dan pertama. jadi juara gitu. Nah, gue pengen nanya, bagus nggak ini coach? Atau sebenarnya pemainnya aja bagus? Atau memang dia berhasil bikin semakin bagus para pemainnya? Mana yang benar? Yang terakhir. Yang terakhir. Menurut gua karena Yang terakhir apa? Makin bikin bagus. bikin pemainnya semakin bagus. Enggak, kalau gue bilang karena Katon keluar sih. Waduh. Kato jadi krusial di Dewa, lu lihat Atau tuh. jadi penting gitu. Oke, lanjut. Ton, tanjak lah. Tambah jago lu. Dari dulu juga jago kan. Cuman jarang main. Salah tuh Katon. Harusnya lu tanjak Ton, harus tanjak. Jangan takut lah. Yang harusnya spot up shooternya Dewa tuh dia bisa. Iya. Terus tadi ya Georgie. Georgie. Karena kemarin waktu gue lihat sama kameramen kita nih, betapa detailnya dia tentang pemain tuh cut dia teriak-teriak, passing cut teriak gitu. Kalau nggak ambil dimarahin dipanggil cut gitu. Terus saat Vincent beberapa kali miss gitu ya, Vincent dia cuma gini dong. Tau gak? Jadi dia encourage player. Iya. Dia Gak ngomong apa-apa, kayak lakukan lagi, gak iya. apa-apa lu Iya, miss, lakukan lakuin lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang signifikan untuk play, untuk secara permainan, ya. Tapi dia detail personel. Dia minta Govinda abis pas di top cut ke corner, gitu. Kalau nggak ada dipanggil gitu timeout, Govinda teriakan di mukanya, di depan mukanya gitu. Terus kayak kemarin Govinda hampir emosional ya, hampir marah gitu, hampir terlibat. Gue lupa keributan sama siapa ya kemarin ya, kena tarik kepalanya tuh gue lupa gitu kan. Terus Govinda mau berantem Lau narik siapa gitu. Govinda nggak ikut. Jadi Govinda ya help the teammate lah ya. Iya. Mau marah gitu, teriakin sama Pras, teriakin sama Georgie gitu. Kayak ngapain? Gitu. Jadi kayak dia lebih paham personel dan pendekatannya mungkin ke personel. Ada pelatih kayak gitu kan? Pendekatannya ke personel. Jadi satu-satu lu dan mungkin saja ya kenapa Pras bisa sangat calm. Yesaya semakin picky tuh ngeliat passing-passingnya kemana. Arigi menurut gua nggak berasa banget ya, tapi kalau lu lihat detailnya Arigi, gestur dan apa dia lakuin saat defense, ini sekarang jauh lebih detail. Entah gua masalah Georgia atau kemarin dia di Vegas ya. Ya bisa jadi kombinasi keduanya juga, tapi ya itu pendekatannya secara personal menurut gua dan cukup berhasil. Ya, Berhasil. kemarin juga ada momentum kalau nggak salah di semifinal bagaimana si coach George memarahi Vincent Kosasi gitu sampai menurut gue sampai Vincentnya pun agak emosi mencoba membalas gitu tapi Lawan Dewa tuh ya? Lawan Dewa kalau nggak salah. Kalau semifinal lawan Prawira. Bukan itu. Oh iya Prawira. Iya, itu. Itu tapi kalau pressman pelan banget suaranya coach aja. Oh iya. Louder. Oh iya. Gua ngomong ke coach louder, kenceng pelan banget suaranya. Tapi ketawa-tawa mulu kalau jadi kayak meski ya karena menang terus kali ya. Tapi emang lebih calm gitu loh orangnya. Calm. Jarang kita punya pelatih asing yang lebih pelan gitu. Biasanya langsung sangat ekspresif. Ya, ekspresif. Sip, terakhir nih ada yang kelewat nggak sih? Coach Nedas Pace Vicious, West Bandits Kombi Varsolo. Pelatihnya masih sangat muda. Itu dari Lebih muda dari gua. Lithuania. Lebih muda dari gua. Umurnya berapa? 27 ya? Seberapa? backgroundnya? Pernah Lithuania junior juga. Junior. Sebenarnya pernah juga dilatih dan bekerja sebagai asisten pelatihnya untuk. Dan ini sebenarnya dia jadi head coach yang kedua. Dulu dia bilang, gua nggak inget nama timnya apa di Lithuania. Dia pernah jadi head coach karena itu pun, siapa tahu gua keliru ya. Kalau nggak salah dia bilang gara-gara head coachnya mengundurkan diri atau akhirnya dia naik gitu dia jadi head coach. Interim. Ya. Tapi dia head coach ini jadilah head coaching yang kedua ini, gitu. Kalau kita saudaraan itu ya, ini sepupunya Pak Dlan. Ya kurang lebih lah harusnya. Iya ya. Kayak sepupu gitu. Gimana lu lihat boy si kepala pelatih yang baru si coach West Bandits Kombi Varsolo, Nedas Pacificius. Jadi yang gua omongin kemarin waktu gua pas lagi IBL main ya, gua omongin bahwa tidak ada perubahan yang grande, tidak ada perubahan yang besar karena waktunya sangat singkat ya. Dia ngomong berapa sih? 3 minggu ya. Dia 3 minggu latihan dia ngomongnya 3 minggu. Ini juga debut pertama. Di luar Indonesia. Oh, maksudnya di Indonesia. West Bandits ya, pertama ya. Jadi 3 minggu dia latihan sama West Bandits. 3 minggu itu mungkin saya kalau gue perkirakan nggak full juga pemainnya gitu. Dan simple, main high pick and roll. Fadlan aja main ya? Fadlan juga jadi main. Rio DC, Nixon, ada Choke, ada Rizal Falconi di sana. High pick and roll aja ya? Iya, ada Big Johnny di sana. Fadlan tiba-tiba 3 point, ya kan? Jadi kayak dia bawa sistem yang baru gitu menurut gue dan apa ya pemainnya
pun bisa menerima itu dengan cepat. Jadi kalau menurut gua kalau persiapannya lebih panjang lagi, lebih ngeri lagi gitu loh. Gitu. Gua sih sempat tanya ke dia bahwa last time kita punya Lithuanian people di sini gitu ya, Giedrius Sibenas, Gibi gitu. Dia datang di musim pertama langsung Juara. ya juara dan memainkan permainan yang indah menurut gua. Menurut gue itu adalah salah satu Bukan indah aja tapi hard work banget kan. dan iya kayak mind blowing ya maksudnya Ya. pemain asing main nggak sampai 30 menit, semua pemain berguna gitu loh. Bahkan pemain yang bahkan Bapak PNS saja berguna gitu kan. Ya kan Bapak Tohib ya bisa berguna gitu. Jadi gua harap dia bisa gitu juga. Gua harap dia itu dan dia sudah menunjukkan itu. Waktu itu ya, Iya. ditunjukkan pada saat Kalahnya kan cuma 2 poin ya. 2-3 poin. 2 atau 3 poin sama PJ. Si Dan West Bandit. iya dan itu di perempat final dan harusnya bisa menang menurut gua gitu kayak anjir harusnya lu bisa menang tapi ya it's okay. Dan gua pegang dia sebenarnya. Maksudnya kesalahannya diingat semua orang. Kesalahan. it's okay. Gua waktu itu sebenarnya ada tanya aja ke salah satu krunya IBL nanya kayak Kak kira-kira siapa yang final gitu. Gua lihat bagannya kayaknya West Bandit. Ya sana ya mungkin SM. Ya, gitu sebenarnya. Tapi kalah sama PJ detik terakhir PJ juga menangnya tipis-tipis banget dan sebenarnya ya itulah. Kalah Ya, itulah. karena dirinya sendiri ya. Iya, kesalahannya karena Kesalahannya. apa ya Mungkin keputusan take it or leave it ya udah gitu. belum terlalu akrab aja walaupun Sama sudah berhasil personel. tapi gua rasa belum seakrab itu juga barangkali sama Pilihannya timnya ya. pilihan secara logika itu benar, tapi akal. secara game day dan game situation Nggak pas. kurang tepat menurut gue. Kenapa? Free throw siapa yang ngambil? Heeh. Gitu. Pemilihan free throw ya Jadi siapa ada orang? situasi krusial daripada barangkali setelah beberapa tahun mungkin nggak akan ada yang nonton lagi jadi di beberapa detik terakhir Quarter normal. kuarter 4 ya Bukan ini ternyata. overtime Overtime. Overtime ada 2 free throw tapi harus keluar yang nembaknya karena cedera, cedera penggantian pemain. ganti pemain yang ganti ini yang nembak waktu itu Gabu dua-duanya nggak Gabu masuk. is a good shooter. Iya, bagus. Oke, Gabu, Gabu bagus. kita tahu shooter. Outside shooter ya. Tapi Gabu udah break berapa menit gitu loh. Iya, iya. Oh. Gitu. Dan dingin nggak masuk dua-duanya. Di situ ada Coke di bench. Gitu. Tapi nyimpang Yang udah main. jauh keluar dari sini ya. Itu terjadi di Stapak dulu, ingat gak? Gimana? Gue diceritain tuh waktu itu. Dia lawan apa lupa. Tahun berapa dulu nih kalau dari dia lah lama amat. Sama Coach Gibi pokoknya. Oh, oke. Itu mah kalah sekali pas tuh lawan Gibi. bawa Siliwangi jangan-jangan. Lupa gue pokoknya lagi kalah. Sekali kalahnya lawan Siliwangi Sama doang. Siliwangi doang. Kalah. Sama Daniel Wenas doang. Tapi akhirnya menang. Oh, ya. Yang di falling mau free throw cedera sama. Iya. Itu kata si, gue lupa cerita Caleb apa si Abraham nih cerita. Coach Gibi tuh bingung mau milih siapa. Iya. Bang Toyib yang Terus nembak. bukan disuruh. Dia main dengan diri. Maju. Iya. Saya coach. Masuk dua-duanya. Iya. Pede. Iya. Sama kayak game apa kemarin yang disuruh nembak terus tahu-tahu Pandu. dia masuk Pandu Pandu ya Prawira menang juara. Menang juara 3. Iya. Sebenarnya gitu ya, maksudnya we all know Gabu lah ya. Iya. Sebagai shooter gitu. Gabu Tapi bagus ya. apa ya? Ya Harusnya semuanya Mejo tahu lah. Mejo ini di lapangan nggak? ada di lapangan. Saya semuanya kita tahu lah kalau di bench kelamaan tuh juga Iya, ngeri gitu loh. Ada Coke yang udah baru break berapa menit. Harusnya bisa masuk gitu. Dan Coke masuk setelah Gabu miss gitu loh. Jadi kayak wah gua kira maksudnya gini ya, kita nggak akan pernah tahu karena Iya, karena udah iyalah. terjadi Iya, gitu ya. iya, benar. Tapi nggak coba pemain Sayang. panas nih gitu Sayang, kayak sayang, gitu sayang. tapi waktu itu katanya sih gue dapat pesan dia sempat encourage Gabu dulu bahwa take it like it's training. Oh. Tapi ya susah kan Iya, karena game is on the line gitu. beban. Beda banget gitu. Tapi ya it's okay gitu ya. Itu namanya ya gitu basketnya tuh ya. Iya. Kayak lu mau pasti kayak pasti kayak turnover ya udah gitu. Gue sih suka. Gue suka sih maksudnya WB akan menjadi salah satu tim yang to watch lah ya. Ya Dan harusnya dengan simple play yang simple banget. high Sederhana pick ya. and Pick and roll. roll. Karena Pemain itu game. fundamental offense banget dan kalau dilakukan benar dengan efisiensi dengan tepat nggak perlu buru-buru juga itu terjadi gitu. Iya. Udah jelas pick and roll, udah dapat space yang sangat besar buat Dan melakukan. harusnya pemain juga jadi nggak capek. Iya, iya. Nggak- Dan gue nggak tahu ya maksudnya gini. Dia datengin Coke, datengin Jali, Rizal Falconi. Nah, Gua nggak tahu ya, ini permintaan dia udah punya gambar dia mau main kayak apa. Karena kan itu lengkap banget gitu Iya. loh. Rizal Falcone di mid range, ya angkat tangan aja lah gitu kan dia. Jadi Makin itu bisa berkembang. ngeri banget Iya. gitu loh. Saat high pick and roll, lu punya pemain mid range satu, waduh, betul. ngeri. Jadi Rijal itu kalau mid range yang
dia di mid range, bawah nggak kejaga, dia masih berani masuk ke dalam. Nanjak juga, bener. Karena tinggi. Terus ada Mejoni di corner ya gitu. Belum Ragil lagi nanti. Iya, ada Ragil juga, ada Habib juga kayak Ragil bakal ya, Ragil comeback. kemarin nggak ada ya. Ya, Habib juga bakal comeback gitu. Kaji, ya. Jadi Patrick Nicholas kita juga Patrick kayaknya. Nicholas. Karena Patrick ini juga kayak di-convert sama dia untuk jadi pemain wing. Oh ya. Ya, lagi di-convert. Jadi kemarin 3 poin 3 berapa kali banyak lah. Ya. Jadi di-convert kayaknya. Jadi itu juga salah satu pendekatan yang menarik. Ya, Ya. termasuk membawa perubahan yang cukup signifikan ya dan kelihatannya berhasil ya. Ya, lumayan so far sih ya di Indonesia Cup menyenangkan kalau menurut gue. Ya. Berubah lah West Bandit nih. Ya. Sip. Walaupun kalau kita ajak ngobrol mukanya kayak tegang gitu. Coach Medas. Ya, tapi katanya seneng katanya. Ya mudah-mudahan senang. Sekarang lagi kalau sekarang sih enggak ya. Mungkin aja masih di Bali. Gue terakhir lihat masih di Bali. Lama banget. Langsung 3 minggu. Iya. Oke, sip. Sip. Harusnya nggak ada lagi pelatih asingnya. Gak ada, tapi gue shout out dikit lah untuk Mas Antonius Joko dengan Tangerang Hawks. Mas Joko ya. Waduh, Keren ya. Nice. Ya. Tinggal cari point guard dan gue harap pemain asingnya itu point guard yang sabar ya, maksudnya mau jadi team player gitu. Itu bisa ngeri Tangerang Hawks. Gak garap dewe ya. Hah? Gak garap dewe ya. Iya, garap-garap Dewi coba 30 time gitu kan kasihan ya gitu. Dan saya tahu pakai playnya Setapak. Tapi itu menyenangkan gitu kalau tuh kayak wah jadi dan lawannya Prawira. Ada Bram gitu kan dia. Kesulitan dia ya? Main zone 23 dipakai play Setapak. Aku bilang wah kacau nih. Tapi menarik Mas Joko. Dan Mas Joko mau tanyain kayak ya iyalah kan itu juga play yang bagus Mas itu harus dipakai gitu. Dan emang kurang point guard saat point guardnya ada Danire, ada Adian Aryadi, ada Aeng. Oh, Aeng udah kayak LeBron lagi sekarang gitu. Jadi Point guardnya Winston ya. Winston. Tapi begitu Winston capek siapa? Nggak ada. Ya. Winston juga menurut gue bilang sama Adrian juga Winston di Indonesia Cup gue rasa lebih bagus daripada Winston sebelumnya gue rasa pas kemarin di Indonesia Cup gitu. Kalian lihat udah dari kecil ya? Iya. Sip Itu. Nah, itu tentang para pelatih asing. Mudah-mudahan semuanya bisa tampil di Regular season 2023. Semuanya bisa berkompetisi. Sorry. Gak apa-apa. Kenapa? Jadi mudah-mudahan semuanya bisa tampil. Semoga podcast ini relevan. Semoga podcast ini Kenapa sih? Kita nggak tahu, siapa tahu ada yang di ya mana tahu gitu kan ya. Kan? Apa gue bilang? Semoga sih podcast ya. ini relevan. Podcast ini relevan dan ya mudah-mudahan Dan mereka pada juga bersaing bisa lah. ngebantu basket Indonesia lah. Oh iya betul itu salah satu faktor penting karena kehadiran mereka ini harusnya jangan dilihat bahwa mereka ini pelatih asing. Tapi seharusnya lihatlah mereka ini sebagai pembawa pengetahuan, bantuan, entah itu bantuan baru, entah yang diulang lagi penyegaran, tapi setidaknya gue rasa adalah menambah referensi setidaknya para pelatih asing ini. Kalau selama ini kita tahu ya coachnya ya hampir tidak ada benar-benar baru yang muncul lagi. Siapa? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Siapa? Nggak ada gitu kecuali coachnya NSA, coach Batbual, coach apa? Agus udah lama juga. Ya, udah lama Karena gitu. asisten. Walaupun sebagai asistennya, tapi kan sebagai head coach kayaknya nggak ada gitu. Coach Jadi ada Sherman Pacific juga sebenarnya udah lama di coach kampus. Arkis di Aris ya betul. Lama di kampus baru naik gitu. Ya, jadi ini buat nambah pengetahuan aja. Sip. Oke. Coach Febri gimana Coach Febri? Coach Febri, wow. Coach Febri, tolonglah. Diajak ngobrol anaknya. Iya ya. Diajak nongkrong. Jangan dimarah-marahin terus sama wasitnya itu. Ya, Coach Febri. Coach Febri juga saya harapkan bisa satu game itu pakai taksido biar kayak John Wick. Mentang-mentang main di Solo. Yoi. Lagi panas. Akamsi. Iya. Coach Sip. Febri. Coach Febri. Tadi harus kita ketika kita sebut tadi edisi lalu ketika kita menyebut Packing Dai, musim lalu ya, edisi sebelumnya Packing Dai, Yayan, Yobel harusnya Febri juga. ketika masa kemasannya Wah iya. Wih, ngedang sambil muter-muter. Sip. Oke, Mas. Terima kasih. Pakai bahasa Argentina, Dim? Hah? Pakai bahasa Masnya Argentina. Binja atau Argentina pilih lah. Argentina gimana lagi? Terima kasih buat para penonton Main Basket Podcast yang sudah subscribe. lemes suaranya? Jangan kau lupa lah subscribe kami lah. Jadi ada lain. Boleh komen tapi jangan sadis-sadis. Wih. Kenapa dibuka? Gak apa-apa. Karena pelatih asing yang kita omongin nggak ngerti. Ya tolong jangan disebarkan ya. Pantengin terus setiap hari Jumat jam 4 sore Main Basket Podcast di channel YouTube kalian. Yo, Sampai ketemu. ya Di episode. mudah-mudahan subtitlenya
ngacok-ngacok hidup sama. ya. Karena nanti pelatih nonton kita. Iya. Yo, sampai jumpa. Argentina juara Piala Dunia. Wih Argentina sekolah. Di sekolah. Bukan kocak Piala Dunia beneran bola.